Oke, selamat datang di pembahasan kali ini. Kita bakal langsung bedah materi yang super menarik soal kekuatan kimia tersembunyi yang mengatur segalanya di sekitar kita. Mulai dari urusan kelangsungan hidup sehari-hari sampai ke berbagai profesi yang super ekstrim. Nah, lewat penjelasan ini, kalian bakal lihat kalau yang namanya kesetimbangan air itu bukan cuma sekedar teori membosankan di buku teks, tapi benar-benar kenyataan tak kasat mata yang bikin kita semua tetap hidup. Coba deh bayangin sebentar, apa jadinya kalau pH darah kita tiba-tiba turun ke angka 7,00? Normalnya pH darah kita itu dijaga ketat banget di kisaran 7,35 sampai 7,42. Begitu angkanya anjlok nyentuh 7,00 aja, itu udah jadi titik kritis yang benar-benar mematikan. Fakta ngeri ini justru bawa kita ke sebuah keajaiban kimia penyelamat nyawa yang diam-diam kerja terus di dalam tubuh kita. Masuk ke konsep pertama, kita punya larutan penyangga alias perisai pH kita. Ini adalah tameng biologis utama kita buat nahan perubahan pH yang mematikan tadi. Yang bikin takjub, sistem penyangga ini tuh mirip banget sama spons kimia yang super pinter. Dia punya dua komponen unik yang siap nyerap dan netralin bahaya apapun. Kalau ada asam kuat yang masuk, langsung disikat dan dinetralin sama basa konjugasi lemah. Sebaliknya, kalau ada basa kuat yang nyerang, giliran asam konjugasinya yang maju buat netralin. Keduanya kerja bareng dengan sangat harmonis, memastikan pH kita nggak melonjak atau anjlok tiba-tiba. Tapi pertanyaannya, sekuat apa perisai ini? Nah, disinilah letak pentingnya kapasitas penyangga. Secara sederhana, ini adalah batas maksimal seberapa banyak asam atau basa kuat yang bisa ditahan sebelum perisai pelindung pH kita itu akhirnya jebol. Aturannya gampang aja kok. Semakin tinggi konsentrasi pasangan asam basa konjugasi di dalamnya, jelas kapasitasnya buat nahan serangan juga bakal semakin tangguh. Oke, lanjut ke bagian kedua, asam poliprotik. Kedengarannya rumit ya? Tapi tenang, mari kita bongkar prosesnya selangkah demi selangkah. Kalian pasti akrab banget kan sama vitamin C? Nah, hal sepele di rutinitas harian kita ini ternyata adalah bintangnya ilmu kimia. Vitamin C atau asam askorbat adalah contoh sempurna buat yang namanya asam diprotik lemah. Maksudnya gini, alih-alih ngelepasin semua protonnya sekaligus kayak bendungan jebol, dia malah mendonorkan dua protonnya pelan-pelan dalam tahapan yang berbeda. Jadi, asam-asam ini tuh terionisasi secara berurutan. Lepasin proton pertama itu ibaratnya gampang banget. Makanya nilai konstanta ionisasi asam pertama atau K1-nya cukup besar. Tapi masalahnya muncul pas proton pertama udah pergi, karena molekul sisanya jadi punya muatan negatif. Daya tarik dari muatan berlawanan ini bikin pelepasan proton kedua jadi jauh-jauh lebih susah. Saking susahnya, nilai keduanya jadi sangat kecil. Bedanya bahkan bisa puluhan ribu kali lipat loh. Bagian selanjutnya, persamaan batu ginjal. Nah, disinilah hitung-hitungan matematika mulai menentukan seberapa sakit yang bisa dirasain sama tubuh manusia. Konsep paling penting buat mahamin fenomena ini adalah KSP, singkatan dari konstanta hasil kali kelarutan. Sederhananya, ini adalah titik kritis atau ambang batas presipitasi dalam sebuah larutan. Kalau ion-ion tak kasat mata yang terlarut jumlahnya lewat dari batas ini, mereka bakal saling tabrakan dan seketika langsung berubah bentuk jadi endapan padat. Sesuatu yang awalnya nggak kelihatan, tiba-tiba bisa kita lihat, dan yang paling parah bisa kita rasakan sakitnya. Coba lihat angka ini, 2,3 kali 10 pangkat minus 9. Itu adalah nilai KSP buat kalsium oksalat di dalam tubuh kita. Karena angkanya benar-benar kecil luar biasa, ion kalsium dan oksalat di dalam urin itu gampang banget ngelewatin batas kelarutannya. Terus akibatnya apa? Ya, terbentuklah endapan batu ginjal yang sakitnya minta ampun. Makanya, penjelasan ilmiah paling masuk akal kenapa dokter selalu cerewet nyuruh kita banyak minum air putih, ya semata-mata buat ngencarin ion-ion ini, supaya batas KSP-nya nggak pernah terlewati. Sekarang kita beralih ke bagian kimia di lapangan. Di sini kita bakal lihat gimana kimia memecahkan krisis air di medan yang super ekstrim. Bayangin deh petugas medis militer yang lagi tugas di tengah hutan atau medan perang dan cuma nemu sumber air berlumpur. Nah, buat bertahan hidup, mereka pakai perhitungan kelarutan yang persis sama. Caranya, mereka masukin tawas dan mastiin pH airnya ada di atas 5,1 buat memicu proses presipitasi. Ion aluminium di situ bakal bereaksi cepat, ngebentuk endapan aluminium hidroksida yang langsung menjerat semua kotoran, terus ngebawa kotoran itu mengendap ke dasar. Hasilnya benar-benar instan. Air keruh tadi berubah jadi air jernih yang aman buat diminum, tanpa perlu repot-repot nyari colokan listrik. Selanjutnya, elektrolit dan efek ion. Ini dia yang jadi senjata rahasia di dunia kedokteran olahraga. Pernah mikir nggak, kenapa pelatih profesional itu selektif banget milih suplemen? Kalau ada atlet kram otot, pelatih pasti ngasihnya magnesium sulfat dan pantang ngasih magnesium karbonat. Alasannya murni soal kelarutan.
Magnesium karbonat itu KSP-nya rendah banget. Jadi begitu masuk ke badan, dia langsung jadi endapan, dan aliran darah kita sama sekali nggak bisa nyerap itu buat ngerelaksasi otot. Jadi, kalau salah milih senyawa dengan kelarutan yang buruk, suplemen semahal apapun nggak bakal ada gunanya buat si atlet. Dan asyiknya lagi, ilmuwan kimia itu bukan cuma bisa ngukur kelarutan, tapi benar-benar bisa mengendalikannya. Mereka pakai trik yang namanya efek ion senama. Sesuai prinsip Le Chatelier, kalau kalian nambahin ion tertentu ke larutan yang udah penuh sesak sama ion identik, reaksinya bakal dipaksa jalan mundur. Kelarutannya bakal tertekan drastis. Sebagai contoh nih, kelarutan perak klorida itu bisa anjlok sampai 10.000 kali lipat di dalam larutan natrium klorida, kalau dibandingin sama kelarutannya di air murni. Bener-bener trik manipulasi kimia yang jenius banget kan? Terakhir, kita masuk ke titrasi. Gimana sih caranya para kimiawan bener-bener ngukur keseimbangan yang tak kasat mata ini secara fisik di dunia nyata? Jawabannya udah pasti lewat titrasi. Ini tuh cara yang paling elegan buat ngelihat sesuatu yang awalnya nggak kelihatan mata. Lewat titrasi, kita pakai indikator kimia kayak phenolphthalein yang bakal ngubah warna larutan secara drastis tepat di satu momen matematis yang super presisi. Momen itu namanya titik ekivalen, saat dimana jumlah asam dan basa itu impas dan saling menetralkan tanpa ada sisa sedikit pun. Pas kita mencampur asam kuat dan basa kuat, perubahan warna itu jadi bukti nyata kalau pH di dalam gelas kimianya udah persis ada di angka 7,00. Jadi, pembahasan kita kali ini jadi bukti nyata ya kalau rumus-rumus kimia itu nggak cuma sekedar deretan angka ngebosenin di kertas ujian. Mereka benar-benar mengalir di dalam pembuluh darah kita, nentuin khasiat suplemen yang kita minum, sampai menjernihkan air di saat darurat. Yang ninggalin kita sama satu pertanyaan menarik ini. Dari setiap napas yang kalian hela dan setiap detak jantung kalian hari ini, seberapa besar sih eksistensi kita sebenarnya cuma bergantung sama sebuah persamaan kimia yang udah disetarakan dengan begitu sempurna? Coba dipikir-pikir lagi ya. Oke, semoga kalian dapat insight yang seru hari ini, dan sampai jumpa di penjelasan kita selanjutnya.